Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Hari ini Losu Fangfang dan Losu Meling akan mengajak anak-anak mengikuti ibadah sekolah minggu online sekali lagi anak-anak ya di minggu ini. Yes. Ya Losu ya. Betul, Puji Tuhan kita masih diberi kesehatan yang baik ya Losu betul ya. Sekali. Anak-anak di rumah juga pasti Losu ya. Iya. Nah anak-anak, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu ini, kita akan memujikan hormat bagi Allah Bapa, karena kita akan menghormati Bapak dulu ya Losu ya. Betul sekali. Nah, kita akan pujikan anak-anak. Ikuti Losu, kita akan memulai ibadah ini, kita akan nyanyi, dan kita akan memuji Tuhan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya ya Losu ya. Siap. Siap ya? Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Anak-anak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur hari ini kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama walaupun lewat virtual. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan, untuk penyertaan Tuhan dan berkat yang Tuhan sudah berikan pada kami dan keluarga. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati kami ketika kami mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Sehingga hanya nama Tuhan sajalah yang akan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Losu Fang, Ya. jadi anak yang taat itu sulitkah, Su? Su, susah banget Su, kalau jadi anak yang taat itu Su. Kita kalau anak-anak ya Su, kalau mau taat sama papa mama aja susah. Susah loh Su. Betul ya anak-anak ya, susah ya. Padahal kan papa mama adalah wakil Tuhan di dunia loh, Su. Betul, betul itu Su. Apalagi kalau kita mau taat sama Tuhan, kita susah banget taat sama Tuhan. Tapi kita tetap harus berusaha kan, Su, untuk mentaati Tuhan lewat papa mama, karena Tuhan Sayang kepada anak-anak yang taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya diatur, lebih mudah mengatur. Diri
Ya. Kalau kita sudah taat, itu tandanya kita mengasihi Tuhan kan, Pasti. Anak-anak juga setuju kan apa yang dikatakan sama Lo Meli? Iya, anak-anak pasti setuju, Betul loh, Kalau gitu, kita sama anak-anak akan pujikan kasih Yesus. Oh, siap, indah. Oh, indah. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan ya, ya. Memuji. Dan kasih Yuk, Tuhan anak-anak, itu indah. sangat indah. Yuk anak-anak, kita bangkit berdiri. Ikuti gerakannya Lo Meling dan Lo Gampang. Dengan semangat ya, Pastinya. Anak-anak harus bangkit. Yuk. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Anak-anak, saatnya anak-anak memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara gimana ya, Anak-anak pasti ingat kan? Dengan scan QRIS di bawah ini, Kalau kalian nggak bisa, minta tolong papa dan mama. Oke? Nak, sudah dengar ya apa yang Lo Meling katakan? Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, kita akan pujikan lagu Percaya dan Patuh ya, Oke, siap, Ayo anak-anak, kita sama-sama pujikan ya. Bersama Tuhanku dalam firman-Nya, Dia menyinari jalanku. Hidup perintah-Nya yang diam dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Dalam firman-Nya, Dia yang menyinari jalanku. Turut perintah-Nya yang diam dalamku, bersama umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya. Hanya percayalah. Anak, saatnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memberkati Papa dan Mama. Sekarang kami memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Pakai persembahan ini ya Tuhan, untuk dapat lebih memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik, senang sekali ya kita dapat bertemu hari ini, meskipun secara online. Adik-adik, semuanya sehat-sehat ya? Ya, Loso berharap kalian dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini kita sudah di akhir bulan Januari loh. Wah, cepat sekali ya.
Itu artinya kita sudah melewati 1 bulan di tahun yang baru ini. Kita bersyukur Tuhan selalu memelihara kita setiap hari, memenuhi kebutuhan kita. Ya, Tuhan selalu menyertai kita. Nah, adik-adik, sekarang Lause mau tanya. Setiap dari kalian pasti punya nama yang bagus, punya nama yang indah. Contohnya ada yang namanya Christopher, Clarin, Michelle, ada yang namanya Michael, Vanessa, semuanya punya nama yang bagus. Nah, di balik nama kalian itu pasti ada artinya, arti yang istimewa. Contohnya, Aurora, artinya fajar atau matahari terbit. Nah, Lause kasih nama Aurora ke anak Lause. Ini Lause ingin supaya dia dapat bersinar, dapat memberi contoh yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Sama seperti kalian, Papa dan Mama memberi kalian nama yang bagus, pasti ada maknanya, ada artinya yang istimewa. Nanti kalian tanya ya ke Papa Mama, "Pa, Ma, arti namaku ini apa sih?" Ya, nanti kalian bisa tanya. Nah, sekarang Lause punya 3 box. Apa ya isinya? Nah, Lause mau tunjukkan ke kalian bahwa Allah punya 3 nama khusus. Allah punya 3 nama khusus. Ada yang tahu apa aja yaitu? Oke, kita buka boxnya ya. Kita buka box yang pertama. Box yang pertama, Yahweh. Nah, Yahweh berasal dari kata Ibrani. Yahweh adalah nama Allah. Sekarang kita buka box yang kedua. Tuhan. Ya, Tuhan, demikian juga Tuhan. Tuhan adalah nama Allah. Ya, kita menyebut Allah itu Tuhan. Sekarang kita buka box yang ketiga. Aku adalah aku. Kita perhatikan di sini ya, semuanya huruf besar. Akunya huruf besar. Nah, artinya ini khusus untuk Allah. Ya, jadi dari 3 nama khusus ini, Yahweh, Tuhan, aku adalah aku. Ini semuanya punya arti yang sama, yaitu Dia yang selalu ada. Allah yang selalu ada. Allah selalu ada untuk kita. Dimanapun kita berada, kapanpun itu, Allah selalu ada untuk kita. Di saat kita senang, di saat kita sedih maupun susah, Allah selalu beserta dengan kita. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan tentang ketika Musa bertemu dengan Allah di Gunung Sinai. Ini pertemuan yang pertama kali bagi Musa. Jadi sebelum Musa diutus Allah untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Ini pertemuan yang istimewa bagi Musa. Karena Allah memberitahukan namanya yang khusus ini kepada Musa. Adik-adik bisa baca di Keluaran pasal 3 ayat 1-15. Ya, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Adik-adik sikap doanya yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang sangat mencintai kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah memelihara kami setiap hari. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan yang tolong setiap kami, agar kami dapat duduk, manis kami dapat mendengarkan firman-Mu.
kami dapat mengerti dan melakukannya. Tuhan juga tolong Lauso Feni yang membawakan cerita firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hai, namaku Musa dan aku punya cerita yang sangat istimewa untuk kalian. Suatu hari, aku sedang mengembalakan domba milik Bapak Yitro. Bapak Yitro adalah ayah mertuaku. Aku memutuskan untuk membawa domba-domba itu jauh ke seberang padang gurun, dekat Gunung Sinai. Aku sedang mengawasi domba-domba itu makan rumput ketika tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Tuhan menampakkan diri kepadaku sebagai nyala api di dalam semak belukar. Aku terkejut karena meskipun nyala api membara di antara daun dan ranting, semak itu tidak terbakar. Sungguh mengejutkan. Aku harus pergi dan melihat mengapa semak itu tidak terbakar meskipun ada api di dalamnya. Ketika Tuhan melihat betapa penasarannya aku, Dia memanggilku dari dalam semak duri itu. Musa, Musa. Ya Allah, tanggalkan kasutmu dari kakimu. Janganlah datang dekat-dekat, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. ketika aku mendengar apa yang Allah katakan, aku menutupi mataku, sebab aku takut memandang Dia. Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di Mesir. Aku telah mendengar seruan mereka meminta dibebaskan dari orang Mesir yang memperbudak mereka. Maka aku akan membebaskan mereka dari Mesir dan menuntun mereka menuju suatu negeri yang indah milik mereka sendiri, suatu tempat yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Engkau, Musa, harus pergi dan membawa umatku keluar dari Mesir. Tetapi bagaimana mungkin aku dapat melakukan hal ini? Aku akan menyertai engkau. Dan setelah engkau membawa umatku keluar dari Mesir, engkau akan kembali ke sini untuk beribadah kepada Allah di gunung ini. Tetapi apabila aku menemui orang Israel dan berkata kepada mereka bahwa Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku, dan mereka bertanya, siapakah namanya? Lalu bagaimanakah aku harus menjawab mereka? Aku adalah Aku. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Akulah Aku, adalah namaku, dan itulah namaku selama-lamanya. Setiap orang akan mengingat aku dengan nama itu, dari kakek nenek buyut sampai anak-anak kecil. Itulah perjumpaan Musa dengan Allah di Gunung Sinai. Allah mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
ketika Musa bertemu dengan Allah. Ini sungguh sangat istimewa bagi Musa. Musa melihat ada semak belukar, menyala-nyala, ada api di dalamnya, tetapi semak itu tidak terbakar. Ini ibaratnya seperti kertas diberi api, tapi kertas itu tidak terbakar. Nah, sungguh menakjubkan ya. Allah menampakkan dirinya lewat semak belukar yang menyala-nyala itu. Kemudian Musa dengan sikap yang hormat kepada Allah, ia melepaskan sandalnya dan dia berdiri tidak dekat-dekat dengan semak belukar itu. Karena Musa tahu bahwa Allah adalah kudus, ia harus menghormati Allah. Lalu Musa bertanya kepada Allah, Allah, nanti ketika bangsa Israel tanya kepadaku, siapakah Tuhanmu? Siapakah namanya? Siapakah ia yang mengutus engkau untuk membebaskan bangsa Israel? Nah, Musa bertanya kepada Allah, aku harus menjawab apa Allah? Lalu Allah menjawab, aku adalah aku. Ya, yang artinya apa tadi? Aku adalah aku. Ya, Dia yang selalu ada. Allah yang selalu ada. Allah ingin memberitahukan kepada Musa, akulah Tuhanmu, akulah yang akan memimpin engkau dan bangsa Israel keluar dari Mesir. Aku sendiri yang akan memimpin engkau. Karena aku selalu ada untuk bangsa Israel. Nah, Tuhan ingin memberitahu kepada Musa seperti itu. Ya, bahwa Tuhan dapat diandalkan. Tuhan yang akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Tuhan yang sama yang membebaskan bangsa Israel, ini juga Tuhan yang sama yang selalu ada bagi kita. Dimanapun kita berada dan kapanpun itu, Tuhan selalu ada bagi kita. Tuhan ingin supaya kita juga mengandalkan Tuhan. Kita berpegang kepada Tuhan. Ya, kita yakin bahwa Tuhan selalu ada untuk kita dan menyertai kita. Adik-adik, hari ini kita belajar perintah Tuhan yang nomor 3. Perintah Tuhan yang nomor 3 dapat kalian baca di Keluaran pasal 20 ayat 7a. Bunyinya, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, lalu saya mau tanya, menurut kalian, apakah artinya menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Apa artinya? Ya, menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu berarti tidak berhati-hati, asal-asalan, tidak menghormati Tuhan. Contohnya, nama Tuhan dibuat candaan atau bersumpah demi nama Tuhan. Itu sangat buruk ya. Itu tidak baik. Itu artinya tidak menghormati nama Tuhan. Seperti minggu lalu kita mendengarkan cerita umat Israel menyebut nama Allah ketika mereka menyembah patung anak lembu emas. Wah, itu sangat buruk ya. Mereka menyembah patung tetapi mereka menyebut itu Allah. Itu sungguh sangat buruk. Mereka tidak menghormati Allah. Ya, kita mau belajar untuk menghormati nama Allah. Tidak hanya lewat perkataan kita, tetapi juga melalui perbuatan kita. Sikap kita bagaimana yang menghormati nama Allah. Sikap yang taat kepada Tuhan. Kita mau tunjukkan bahwa melalui sikap kita ini loh, kita ini anak Tuhan. Bagaimana kita membawa, oh iya, ini aku anak Tuhan. Aku tunjukkan sikap yang baik, sikap yang taat pada Tuhan. Ya, jadi orang-orang bisa lihat kalau kita anak Tuhan ini dengan melalui sikap kita, sikap yang taat kepada Tuhan.
bagaimana kita beribadah kepada Tuhan dengan sikap yang hormat, kita menghormati Tuhan, bagaimana kita mengasihi orang lain juga, mengasihi saudara kita, teman kita. Nah, itu contohnya sikap yang hormat kepada Tuhan. Ya, adik-adik, kita mau belajar untuk menghormati nama Tuhan lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Perbuatan yang taat kepada Tuhan. Oke, sekarang Lausa akan pimpin kalian dalam doa. Kita mau dengan sikap yang hormat kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan. Lausa yang akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan yang selalu ada untuk kami. Tuhan yang sangat mencintai kami. Dimanapun kami berada dan kapanpun itu, Tuhan selalu beserta dengan kami. Tuhan, kami belajar perintah-Mu ya Tuhan, bahwa kami harus menghormati nama-Mu, tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Kami mau belajar untuk lebih lagi menghormati Tuhan lewat perkataan kami dan perbuatan kami. Kami mau taat kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang saatnya ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari perintah Allah yang nomor 3. Apa bunyinya? Ya, betul. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, yuk kita sama-sama baca ya. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, adik-adik sudah bisa menghafalkan semuanya? Yes! Oke. Ya, kita ulangi sama-sama sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ya, kita mau belajar untuk menghormati nama Allah lewat perkataan kita dan perbuatan kita. Kita mau baca sama-sama sekali lagi ya. Keluaran 20 ayat 7a. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Oke, very good. Selamat pagi anak-anak. Saatnya aktivitas. Aktivitas kita hari ini berbeda ya. Anak-anak bisa saksikan video tutorialnya. Ini adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Silakan mencoba. Worship and rest, honor your parents. This will bring God fame.
lupa buat foto beserta hasil karyamu ya. Kirimkan ke IG atau email Sekolah Minggu. Terima kasih. God bless you all. Se, Iya, Se. saatnya kita mau pamit sama anak-anak, Se. Iya, sudah selesai ya ibadah kita hari ini ya, Se ya. Betul, Se. Anak-anak, Lesu Fangfan dan Lesu Meling akan pamit ya. Ibadah sekolah minggu online hari ini sudah selesai, Se. Puji Tuhan ya, Se ya. Kita sudah melewati 1 minggu lagi Iya, bersama Tuhan. betul. Betul, Se. Kalau gitu kita akan ucapkan anak-anak, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.